Hai, halo. Perkenalkan, nama saya Jili Makalalak dengan NIM 21081020156. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dosen dalam matkul Asas Manager, di sini saya mengambil materi yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian pemecahan masalah. Yang pertama, Polya dalam Rit 2000 mengungkapkan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, satu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Yang kedua, menurut Rahmat, berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka pengambilan keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan hal yang baru. Selanjutnya, proses berpikir secara normal menurut Solso dalam Suharnan 2005 akan meliputi 3 komponen, yaitu A. Berpikir adalah aktivitas kognitif yang terjadi dalam mental atau pikiran seseorang, tidak tampak tetapi dapat disimpulkan berdasarkan perilaku yang tampak. B. Berpikir merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. Dan C. Aktivitas berpikir diarahkan untuk menghasilkan pemecahan masalah. Selanjutnya kita masuk tahapan dalam pemecahan masalah. Menurut Kaoru Ishikawa yang dialih bahasakan oleh Nawolo Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengendalian kualitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah. 2. Mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. 3. Menemukan penyebab utama. 4. Menyusun rencana penanggulangan. 5. Melakukan rencana penanggulangan. 6. Evaluasi hasil penanggulangan. 7. Standarisasi. Dan yang 8 adalah rencana selanjutnya. Lalu, definisi pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Yang pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Maka, pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang. Langkah-langkah menguraikan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan. 2. Kumpulkan informasi. 3. Identifikasi alternatif potensial. 4. Analisis semua bukti. 5. Pilih opsi. 6. Ambil tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. A. Keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Keputusan strategis mengandung karakteristik khusus yang membedakan keputusan strategis dengan keputusan-keputusan yang lain. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis atau strategic decision making adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Yang kedua, B. Keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, yaitu keuangan dan teknik. Keputusan ini diambil oleh manajemen menengah. Pengambilan keputusan taktik atau tactical decision making terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategik atau strategic decision making adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. C. Keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Keputusan operasional sangat menentukan efektivitas keputusan strategik yang diambil oleh para manajer puncak. Keputusan operasional ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari atau dilakukan dalam rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulan, masalah dalam manajemen adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab langsung, karena pada titik awal belum diketahui aturan atau hukum yang dapat digunakan untuk mendapatkan jawaban
Dan menurut Polya dalam Murid 2000, pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan. Satu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pengambilan keputusan banyak pengertian menurut ahlinya masing-masing, dan juga menurut tempat serta kepentingannya masing-masing. Pengambilan keputusan ini sangat diperlukan dalam melakukan suatu usaha untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan, baik secara individu maupun kelompok. Pengambilan keputusan harus benar-benar dalam melakukan suatu tindakan dalam suatu usaha demi kelangsungan usaha.